Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Nanti kita akan melihat dan kita akan mengoreksinya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya esa. Hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya, bagi Roh Penghibur. Katanya ketiganya esa. Saya cari-cari di Alkitab, nggak ada tuh tiga esa. Saya cari-cari itu, nih saya catat nih, mana ada ketiga yang esa, gitu ya. Terus, saya hanya mendapatkan ini dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Ia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tuh, manusia Kristus Yesus tuh esa, karena dia pengantara. Saya cacat lagi, tetap aja saya nggak mendapatkannya ya. Saya mendapatkan Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Zaman dulu Allah berbicara dengan nabi-nabinya, perantara nabi-nabinya. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perantara cuma satu. Saya baca-baca, saya cari-cari. Hanya manusia Yesus Kristus pengantaranya. Begitulah. Saya jadi apa ya? Saya bilang, wah ini memang ini kan lagunya dari Tritunggal nih. Biasa kita kritisi Tritunggal karena memang doktrin ini kacau. Doktrin manusia beda dengan Allah Esa. Allah Esa adalah kebenaran Alkitab. Kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran yang tertulis itu Allah Esa. Doktrin nggak ada Alkitab. Makanya doktrin-doktrin itu sesat. Termasuk doktrin Tritunggal, paling sesat itu. Ya. Tadi saya sudah menyanyikan lagu ya, hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya, bagi Roh Penghibur. Katanya ketiganya yang esa. Ternyata satu, nggak ada esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Satu, iya Pak Pendeta, walaupun satu tapi kan tiga dalam satu. Katanya Allah itu, Bapa itu Allah, anak itu Allah, itu dua, ada satu.
Roh Kudus itu Allah. Itu 3. Dulu pakai apa? 3 pribadi dalam satu. Nah, sekarang begitu pribadi nggak apa? Dicari-cari nggak ada dalam kitab, ya. Maklum lagi COVID, dia kesasar di mall, nggak boleh balik lagi tuh. Akhirnya sekarang apa? Cari lagi alasan. Satu Allah, 3 manifestasi. Gitu tuh caranya tuh. setelah 3 pribadi, satu Allah 3 pribadi, ya, itu gagal, ya. Sekarang ini satu Allah 3 manifestasi, gagal maning. Nggak ada di Alkitab, bro, nggak ada di Alkitab, cari deh, nggak ada. Itu perantara cuma satu. Nah, kata anak Allah itu, ya, seperti yang dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Enggak dikatakan pada mulanya adalah anak Allah, tidak. Kalau pada mulanya anak Allah, lalu anak Allah bersama-sama dengan Allah, nah itu paling ujung-ujungnya pasti anak Allah bukan Allah. Pasti anaknya gitu. kayak anak biologis gitu. Saya kutak-katik, benar-benar saya bingung ini. Memang karena nggak ada di Alkitab, tapi susah gitu. Tapi mereka mencoba apa, menggolkan 3 Allah gitu. Jadi sekarang satu Allah, 3 manifestasi gitu. Ini aneh. Lalu mereka mulai itu. Oh, ini seperti contohnya begini. Saya membuat CD. Ya. Apakah CD itu saya? Bisa begitu. Tetapi CD itu bukan saya. Gitu. Lalu bikin lagi. Ya, kalau saya juga membuat buku, apakah buku itu mempresentasikan saya? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi buku itu bukan saya. 2. Kalau saya sedang ikut pemilihan, ya, pemilihan umum, lalu saya membuat spanduk, apakah spanduk itu mempresentasikan saya? Bisa iya, bisa tidak, gitu. Tetapi spanduk itu bukan saya. Kasihan, ya. Udah gagal maning. Gagal paham maksudnya. Kasihan benar, saya ngeliat Tritunggal muter-muter gitu, ya. Kenapa cuma 3? Ya bikin aja 10. Tadi apa tuh? CD. Lalu apa lagi? Buku. Lalu apa lagi? Spanduk. Bikin film. 4. Bikin apa? Ya bang, bikin lah. Yang lain-lain lah. Gitu. Kan zaman sekarang kan banyak tuh. Maka saya bilang ini, aduh, Tritunggal ini benar-benar kacau nih. Benar-benar kacau ini. Anak Allah itu, ya, itu bukan Allah. Tuh, tahu nggak Tritunggal? Anak Allah itu bukan Allah. Anak Allah adalah firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Manusianya itu bernama Yesus. Itu bergelar anak Allah. Anak Allah dalam Filipi 2 ayat berapa? Ayat 6, ya. Filipi 2 ayat 6, ya. Itu, ya, dia setara Allah, tetapi tidak sama dengan Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Itu loh, rohnya Allah, Roh Kudus. Kalau Allah itu mutlak harus roh. Ini saya bacakan, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuh, jelas. Itu anak Allah. Ya. Iya, tapi Pak Pendeta, ini ada loh Ibrani 1 ayat 6. Ini gitu, ya. Ini harus dibacakan. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh, kan Pak Pendeta, ada kata anak tuh. Ketika ia membawa anak yang sulung, kau pikir ini anak biologis?
Anak yang sulung berarti ada anak yang kedua, ketiga, keempat. Kau pikir Allah punya anak banyak? Allah beranak. Ya, begitu kan pemahamannya kan? Ini kan menggenapi dari Yohanes 1 ayat 14. Waktu pada saat firman menjadi manusia, ya, dia disebut anak Allah. Anak Allah itu setara dengan Allah, tetapi bukan Allah. Karena dia fisik manusia. Walaupun rohnya, roh kudus, roh Allah. Sudah bisa mengerti. Pada saat dia bergelar anak Allah, semua malaikat menyembah dia. Tuh. Iya kan? Wah, saya jadi serius nih. Itu kira-kira umur berapa? 0 sampai 29 tahun. Ya 30 tahun lah. Nah, pada saat dia memulai pelayanannya, ya, dia ya ini di mana Ibrani 2 ayat 9 ya, untuk waktu yang singkat ya, ya dia dibuat lebih rendah. Di Filipi 2 ayat 7-nya jelas dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau tadi dia disembah oleh malaikat, sekarang dia dikuatkan. Ini di Lukas 2 ayat 22 ayat 44 ya, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sudah mengerti? Yang begini kok sama para pendeta Tritunggal itu susah dimengerti. Anak Allah itu bukan Allah, dia setara Allah. Dia manusia. Oh, gagal maning. Gagal maning son, gagal maning. Nggak lulus tuh. Nggak lulus tuh doktrin Tritunggal tuh nggak lulus. Aduh, udah berhenti deh. Berhentilah hai. Apa kalian tuh para pendeta yang menyesatkan dengan doktrin tunggal. Berhenti. Katanya Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus, tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, itu 3 Allah. 1. Anak, katanya anak itu adalah Allah. Bukan. Kalau anak itu adalah Allah, pada mulanya adalah anak Allah. Lalu anak Allah itu bersama Allah. Lalu anak Allah itu bukan Allah. Nah, itu ayatnya. Tetapi kan nggak begitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 3 dia menciptakan. Sama seperti di Kolose 1 ayat 16. Karena dia adalah Allah, dia menciptakan. Masa anak Allah menciptakan? Ini doktrin Tritunggal sih dilawan dengan ketawa aja tuh. Benar. Doktrin Tritunggal tuh dilawan dengan tertawa. Paling mereka menyembunyikannya. Oh, ini menurut bahasa Ibraninya. Oh, ini menurut bahasa Yunaninya. mulai ngarang-ngarang tafsir bebas. Macam-macam deh tuh. Tapi nggak ada dari kitab. Jelas lah kalau nggak ada dari kitab tuh sesat. Buktinya banyak menyesatkan. Itu tadi. Belum lagi nanti turunannya. Baptisnya pecik. Padahal pakai semprotan tuh. Atau pakai gayung. Ya kan? Itu macam-macam ya itu turunannya. Ambil perpuluhan lah. Ya kan? Iya, akuin aja. Ini kan sudah bukan rahasia umum. Ya kan?
Lalu baptisan bayi. Bayi dibaptis. Penyerahan anak. Ya, begitu loh caranya. Kita lihatlah turunannya tuh bohong semua tuh. Sesat semua tuh nggak ada Alkitab. Sian ya. Akhirnya apa? Gagal maning. Gagal maning. Jamano pengen ngebohong. Nggak bisa bro. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Bapak Ibu boleh bilang saya ini nyeleneh ya. Tetapi ini kebenaran. Kebenaran Alkitab. Saya beritakan kebenaran. Benar ini. Sebab itu ya, ini bahayanya ya. Bahayanya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal siapa Allah yang benar, ini bukan masalah gengsi, bukan, tetapi masalah hidup kekal. Kalau salah menyembah, mati. Tuh, itu aja bahasanya lah, yang paling gampang deh. Masuk neraka gitu deh, walaupun nerakanya belum ada ya. Tapi pasti masuk neraka. Tuh, jangan mau, Bu. Bapak Ibu jangan mau. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya yang benar. Ini ditunggalkan gitu. Sudah memfitnah. Oh, Allah itu ada 3. Salah satu difitnah 3. Dihujat-hujat. Tuhan Yesus, demi nama Yesus, segala penyakit pergi, hancur, kuasa-kuasa kegelapan pergi. Tapi begitu nggak lama, oh terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Apa itu nggak menghujat? Setiap hari tuh sudah jelas Allah itu adalah Yesus Kristus. Tapi satu waktu bisa ya lebih kayak orang minum obat. Orang minum obat biasanya 3 kali. Nah, dia tuh bisa 10-15 kali sampai dia tidur tuh. Masih juga menghujat. Jadi ya sudahlah. Bapak Ibu baca aja Alkitab, berdoa aja. Jangan mau tuh dengan Tritunggal, itu sampah itu, tidak ada di Alkitab. Penulisnya tidak ada, tidak tercatat. Buku-bukunya pun bukan firman Tuhan. Kiranya canda saya hari ini boleh membuat Bapak Ibu introspeksi. Amin. Shalom.